Nama Romawi berasal dari nama kakek moyang bangsa Romawi, yaitu Remus dan Romulus. Remus dan Romulus jugalah orang yang mendirikan kota Roma yang dikisahkan dalam mitologi Romawi. Dahulu, menurut legenda, kedua kakak beradik ini dibesarkan oleh serigala jantan hingga mereka sudah dewasa. Dalam mitologi Romawi, kedua kakak beradik ini adalah anak dari seorang perawan Vesta yang bernama Rhea Silvia dan Dewa Mars. Peradaban Romawi ini terletak di negeri Italia, tepatnya berada di Pegunungan Apennina. Lembah Pegunungan Apennina merupakan lahan-lahan yang subur dan cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Masyarakat yang tinggal di sana sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani gandum, jagung, dan sayur-sayuran. Di Pegunungan Apennina ini ditemukan pula tambang-tambang mineral yakni emas, biji besi, tembaga, batu pualan, dan marmer. Marmer yang dihasilkan merupakan jenis marmer yang berkualitas tinggi dan sangat baik untuk bahan bangunan. Peradaban Romawi dimulai dari zaman kerajaan, dilanjutkan zaman republik hingga zaman kekaisaran. Peradaban Romawi diawali pada abad 7-8 sebelum Masehi. Awal mula peradaban Romawi dimulai dari zaman kerajaan. Pada abad ke-8-7 sebelum Masehi, wilayah Italia Selatan dan pantai Sisilia merupakan koloni dari Yunani. Koloni Yunani di Italia tidak ditanggapi oleh bangsa Romawi, sehingga keduanya pun tidak pernah bersatu. Pada waktu hampir bersamaan, datanglah bangsa Etrusci dari Asia Kecil menuju pantai barat Italia dengan teknologi yang lebih maju dan tidak melakukan percampuran darah dengan bangsa asli maupun bangsa pendatang terdahulu. Mereka menguasai beberapa kota di Romawi yang sudah terbentuk sebelumnya. Kekuasaan Etrusci merebut kota Roma dan menjadikannya sebagai ibu kota. Kota Roma pun mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan dengan bangsa-bangsa yang berada di sekitar Laut Tengah. Karena adanya persaingan, pada tahun 535 sebelum Masehi, Etrusci bersekutu dengan Kartago lalu berhasil mengusir Yunani dari tanah Italia. Di saat krisis adanya ancaman keamanan, akhirnya Yunani dan bangsa Romawi dapat bersatu mengusir Kartago dan Etrusci pada tahun 509 sebelum Masehi dan dapat menguasai ibu kota Roma. Interaksi antar bangsa-bangsa yang datang ke Italia membentuk suatu percampuran kebudayaan. Orang-orang Romawi mengambil budaya Etrusci dan Yunani yang dikembangkan sendiri, seperti halnya huruf alfabet yang dikenal. Kemudian dilanjutkan oleh zaman Republik. Bangsa Latin adalah bangsa terbesar yang menempati wilayah Romawi. Pola hidup semula bangsa Latin mengandalkan dari alam dengan cara bertani dan beternak. Namun sejak kedatangan Yunani, Etrusci dan Kartago mengubah pola hidup semula dan mencoba mengadopsi semua ilmu dan teknologi yang diperolehnya. Terusirnya bangsa Etrusci, bangsa Roma membentuk sistem pemerintahan dalam bentuk republik yang terdiri dari negara-negara kota seperti polis di Yunani. Dalam kehidupan sosial, Romawi terdiri dari dua kelompok yang sangat berpengaruh, yaitu Patrisia dan Plebei. Patrisia terdiri dari penguasa tanah yang besar, sedangkan Plebei terdiri dari golongan masyarakat kecil dan menengah. Walaupun jumlah Plebei sangat sedikit, yaitu 8% dari jumlah bangsa Romawi, dominasi kaum Patrisia dalam pemerintahan sangat berpengaruh, sehingga republik ini disebut pula Republik Kaum Patrisia. 5 tahun semenjak kemenangan Romawi atas Etrusci, bentuk pemerintahan diubah dari negara kota menjadi imperium, yang dipimpin oleh 2 orang konsul. Kedua konsul diharuskan dari golongan Patrisia dan memiliki kekuasaan sama yang dapat memveto satu sama lain. Sebagai penasihat konsul, dibentuklah lembaga penasihat atau senat, lembaga perwakilan distrik atau comitia curiata, dan lembaga perwakilan pemimpin militer atau comitia centuriata.
Golongan plebei mengajukan petisi persamaan haknya dengan patrisia dalam hal berpolitik. Maka dibentuklah Tribunate of Plebei yang memperbolehkan hak veto dari Comitia Curiata kepada Senat dan Comitia Centuriata. Orang Romawi percaya bahwa negara yang baik harus dikuasai dengan imperium. Dengan kepercayaan ini, Romawi mengembangkan wilayahnya keluar wilayah Romawi. Setelah kemenangan Romawi atas Yunani, timbullah kepercayaan diri dan membangun kekuatan militer untuk memukul mundur pasukan Punisia atau Phoenix, yaitu Kartago dan Afrika. Serangan pun terjadi sebanyak 3 kali, yaitu tahun 264 sebelum Masehi saat Romawi merebut Pulau Sisilia, tahun 241 sebelum Masehi saat Romawi diserang oleh Hannibal secara tiba-tiba di pegunungan Alpen dan Romawi berhasil menyerang kembali dan memukul mundur, dan tahun 1146 sebelum Masehi saat menguasai Laut Tengah dan Asia Barat. Seringnya terjadi peperangan mengakibatkan tanah pertanian menjadi tidak terurus dengan baik. Apalagi prajurit Romawi direkrut dari golongan rakyat yang terdiri dari petani. Akibat adanya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat bawah dengan timbulnya kekuasaan pemilikan tanah oleh golongan patrisia semakin bertambah, maka terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Spartacus tahun 73 sampai 71 sebelum Masehi. Kemudian tahun 64 sebelum Masehi muncul 3 tokoh militer yang memiliki reputasi yang besar. Mereka adalah Pompeius, Crassus, dan Julius Caesar yang dikenal dengan nama Triumvirat. Ketiga orang ini selalu berseteru dan masing-masing selalu ingin menonjolkan dirinya dengan mengajukan sebagai konsul di Romawi. Setelah meninggalnya Crassus dalam pertempuran di Mesopotamia, hubungan buruk antara Pompeius dan Julius Caesar tidak terelakkan lagi. Pompeius mencoba merangkul Senat dan menyingkirkan saingannya, namun kelihatannya Julius Caesar tidak dapat lagi dibendung, bahkan berhasil menguasai semenanjung Italia dan membunuh Pompeius. Caesar pun menjadi pemimpin tunggal Romawi dan menjadikan dirinya sebagai diktator seumur hidup. Banyak terjadi perubahan semasa pemerintahan Julius Caesar. Contohnya mengurangi tugas-tugas Senat, pembaharuan administrasi, memperbaiki perpajakan, pembuatan perumahan, memperbaiki sistem kalender matahari, dan pengeringan rawa-rawa. Ternyata perubahan dan kesuksesan Julius Caesar tidak mendapat sambutan hangat dari beberapa pihak, termasuk dari anak angkatnya Brutus. Tragisnya, tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar pun dibunuh oleh Brutus. Kematian Julius Caesar menimbulkan kekacauan. Senat ingin kembali menguasai pemerintahan. Dalam kondisi negara seperti ini, Panglima Julius Caesar membentuk triumvirat yang baru, terdiri dari Antonius, Lepidus, dan Octavianus. Kekuatan ini dapat menguasai Romawi menjadi terkendali dan membunuh Brutus sang pemberontak. Atas jasa-jasanya, ketiga panglima diberi kekuasaan. Sama seperti triumvirat sebelumnya, terjadi perselisihan antara Octavianus dan Antonius karena curiga akan menjadi penguasa tinggi di Imperium Romawi. Apalagi perselisihan terus memuncak saat Antonius menikah dengan putri Cleopatra dari Mesir. Dari lain cerita, Lepidus pun meninggal. Tahun 31 sebelum Masehi, Octavianus berhasil menghancurkan kekuasaan Antonius. Senat kemudian mengangkatnya menjadi kaisar dan memberikan gelar Augustus atau yang Zaman Republik pun berakhir dan dilanjutkan zaman kekaisaran. Dilantiknya Octavianus menjadi kaisar, menjadikan bentuk pemerintahan Romawi menjadi kekaisaran dengan Octavianus sebagai kaisar yang pertama. Keadaan negara pada zaman ini dinamakan Pax Romana, artinya Roma yang damai. Octavianus memiliki kekuasaan tunggal atas Imperium Romawi
yang memiliki kekuasaan absolut. Ia tidak hanya penguasa dalam bidang pemerintahan dan politik, namun juga sebagai kepala agama. Pembaharuan pun dilakukan dengan baik. Kota Roma dilengkapi polisi dan pemadam kebakaran, meningkatkan subsidi gandum, membangun arena olahraga, dan membangun kuil. Setelah Octavianus meninggal, kekuasaan diserahkan kepada Tiberius pada tahun 14-37 Masehi. Pada masa ini, timbul penyebaran agama Kristen oleh Nabi Isa atau Yesus Kristus. Agama Kristen mengajarkan monoteisme dan tidak mendewakan manusia. Karena demikian, kaum Kristen dianggap sebagai pemberontak yang akan menjadi raja. Maka Yesus Kristus pun dihukum mati dengan cara disalib dan penganutnya ditindas. Tahun 54 sampai 65 Masehi, Kaisar Nero berkuasa di Roma. Pada zaman ini, sejumlah kaum Kristen diincar dan dibunuh karena pengikutnya makin bertambah jumlahnya. Namun keadaan ini tidak membuat kaum Kristen menjadi gentar dan membuahkan hasil yang baik pada masa kekuasaan Konstantin Agung. Perlakuan pengejaran dan pembunuhan kepada kaum Kristen ditiadakan. Ia menyadari dengan benar nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Kristen. Sejak itu agama Kristen ditetapkan sebagai ajaran negara. Konstantin Agung memindahkan ibu kota dari Roma menjadi Konstantinopel. Keputusan ini merupakan awal yang tidak baik bagi kekuasaan Imperium Romawi. Pada tahun 400 Masehi, pecahlah kekuasaan Romawi menjadi dua bagian, yaitu Imperium Romawi Barat dan Imperium Romawi Timur. Pada tahun 476 Masehi, Imperium Romawi Barat hancur oleh peperangan bangsa Jerman. Runtuhan Romawi Barat tidak memengaruhi keamanan Romawi Timur, bahkan sempat mengalami kejayaan pada Kaisar Yustianus pada tahun 527 sampai 563 Masehi. Pada tahun 1543, Imperium Romawi Timur hancur oleh serangan bangsa. Hasil kebudayaan peradaban Romawi dapat kita lihat dalam beberapa bidang, yaitu seni bangunan, sistem administrasi dan pemerintahan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem hukum, seni sastra, dan sistem kepercayaan. Dalam seni bangunan, hasil kebudayaan peradaban Romawi dapat kita lihat seperti Kolosseum dan Amphitheater. Kolosseum dan Amphitheater adalah suatu bangunan yang dapat menampung puluhan ribu penonton, biasa digunakan untuk pertunjukan hiburan. Dalam sistem administrasi dan pemerintahan, Romawi merupakan pemerintahan yang rapi, demokratis, dikendalikan oleh pemerintah pusat, dan memiliki perangkat lengkap seperti konsul, senat, tribun, DPR, dan Pontifex Maximus. Dalam sistem hukum, Romawi merupakan bangsa pertama yang berhasil menegakkan hukum. Hukum Romawi menjadi dasar hukum di dunia. Selain itu, dalam seni sastra, kita bisa lihat karya sastra seperti Aeneas karya Virgilius, Metamorphos karya Ovidius, dan Germania karya Tacitus. Sistem kepercayaan di Romawi merupakan sistem kepercayaan yang mempercayai banyak dewa, yaitu politeisme. Peristiwa pecahnya kerajaan Romawi berawal dari pembagian wilayah menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Pembagian wilayah ini terjadi karena Romawi tidak sanggup mengatur wilayah yang terlalu luas. Kejadian ini justru membawa malapetaka bagi kerajaan Romawi itu sendiri. Romawi Barat menjadi lemah dan ditaklukkan oleh Prusia atau Jerman. Sedangkan Romawi Timur masih berdiri kokoh sampai abad ke-15. Romawi Barat berpusat di kota Roma dan Romawi Timur berpusat di Bizantium.
yang sekarang bernama Istanbul, yang merupakan wilayah Turki sekarang. Peristiwa runtuhnya Romawi Barat menjadi mulai abad ke-8 di Eropa, yang berlangsung selama 10 abad. Abad ke-8 dicirikan oleh hilangnya nilai-nilai budaya Yunani Romawi dari peradaban Eropa. Pada abad ke-15, nilai-nilai Yunani Romawi digali kembali ditandai. Dimulainya abad Renaissance. Setelah Romawi Barat runtuh, muncul kerajaan-kerajaan kecil yang tidak lagi menaati hukum Romawi. Kerajaan itu sudah barang tentu menimbulkan kekacauan yang mengancam keutuhan masyarakat. Untuk mengatasinya, masyarakat membentuk kesatuan kecil. Kesatuan kecil itu bersifat eksklusif dan otonom, sehingga mempunyai hukum yang berbeda dengan kesatuan kecil yang lain. Sistem politik seperti itu disebut dengan feodal dan feodalisme atau feudalisme.